Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan untuk menggerakkan karakter, di mana posisi kita sekarang sudah bisa membuat karakternya beranimasi dan mendarat kepada collider masing-masingnya, collider pada karakter dan juga collider pada permukaan. Kali ini kita akan tambahkan script untuk bisa menggerakkan karakternya, dan saya sudah menyiapkan script player.c# dengan C# ini. Itu bisa kalian dapatkan di link deskripsi. Jadi ini saya akan copy, saya akan taruh di dalam folder asset, dan biar rapi seperti biasa kita buat folder namanya scripts. Setelah sudah seperti itu, nanti otomatis Unity akan mengcompile, scriptnya ada. Script ini sudah diberi komen ya, jadi kalau kalian yang ingin mempelajari apa maksudnya scripting dan segala macamnya, itu sudah berikan komen cukup lengkap, maksud dari per baris itu ngapain dan apa sebagai macamnya. Jadi ini tinggal langsung kita pakai aja pada dasarnya ini untuk menggerakkan karakter, dan nanti karakternya bisa terbang maupun menembak senjata nantinya. Nah, tapi sebelumnya kita harus perbaiki dulu error yang muncul ketika menggunakan script tersebut, karena script ini memang membutuhkan namanya standard asset untuk diimport. Jadi kita import dulu Unity standard asset. Buat kalian yang belum mengerti untuk import standard asset, bisa cek video saya yang sebelumnya. Saya import dulu standard assetnya. Nah, standard asset yang mau kita import, karena ini cuma menggunakan 2D, kita hanya perlu menggunakan cross-platform input, editor, dan environment. Jadi untuk yang kamera maupun karakter, karena di tutorial yang saya sebelumnya itu menggunakan 3D, maka ini karena 2D tidak diperlukan. Jadi saya import cross-platform input, editor, dan environment. Oke, setelah selesai diimport, dia pastinya errornya sudah hilang, karena dengan begitu artinya kita sudah bisa menggunakan script kita ini. Cara memakainya tinggal kita add komponen saja, add komponen si script tersebut. Kalian bisa ketikkan nama scriptnya player, nah itu sudah ada, atau kalian juga bisa lakukan drag and drop seperti ini di bawah di tombol add komponennya. Sehingga dengan begitu nanti script playernya akan masuk ke dalam si karakter playernya, sehingga nanti dia akan memiliki behavior player yang sudah kita script seperti itu. Kali ini kalau kita hit play, karakternya sudah bisa kita gerakkan menggunakan keyboard tanda panah kiri kanan seperti ini, dan karakternya ini dia bisa terbang menggunakan tombol atas ya seperti itu. Dan mungkin kalau dia ketemu dengan collider, dia sedikit kayak ngegelinding karakternya ya, tuh dia ngegelinding karakternya. Nah, itu akan kita perbaiki seperti itu. Ya, kita matikan playnya. Kita perbaiki dulu pertama-tama adalah supaya kalau karakternya ini dia tidak bisa menabrak tanjakan, karena kalau kita perhatikan di sini karakternya kalau kita jalanin, nah ini dia berhenti di sini. Karena kalau kita lihat di sini memang collidernya adalah kotak ketemu dengan collider kotak pada si permukaan yang seharusnya collider juga bukan kotak juga. Itu kita perbaiki dengan cara membuat collider ini bukan menggunakan kotak, yaitu kita buang box collider 2D-nya. Kita ganti komponennya namanya adalah collider yang lain. Jadi di collider itu sebenarnya ada di dalam Physics 2D dan dia ada macam-macam. Yang mau kita ambil adalah yang namanya mana tuh? Polygon collider 2D. Polygon collider 2D ini akan menyesuaikan bentuk permukaan si gambar, sehingga dia akan membentuk bentuk collidernya adalah segitiga seperti ini. Nah, pada karakter karena segitiga sama kotak juga masih belum bisa, karena kan sama-sama ketemu sudut. Nah, seperti ini. Yang ada dia malah jatuh. Nah, ngegelinding ya. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Nah, kali ini collider kita ganti, karena collider yang kita gunakan supaya bisa naik ke permukaan adalah collider menggunakan namanya yang circle, yaitu yang lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi karakternya itu collider ada circle, sehingga sebenarnya dia bisa naik. Nah, jadi kelihatan, tapi ya karakternya gelinding. Nah, nanti kita perbaiki karakternya gelinding seperti itu. Nah, sekarang untuk ngegelindingnya itu sebenarnya adalah berhubungan dengan rigid body. Di rigid body itu ada constraint, karena sebenarnya itu terjadi rotasi secara Z. Karena kita nggak mau ada rotasinya Z-nya, jadi otomatis di sini di dalam rigid body karakter ada freeze rotation Z yang kita bisa centang, sehingga nanti si Z-nya tidak akan berotasi. Kalau kita lihat sekarang, ya karakter kita sudah bisa naik. Nah, jadi sudah bisa lebih. Itu yang ini lupa ya, belum diganti polygon collidernya.
Nah, sekarang setelah karakternya sudah bisa, sekarang kita tweak sedikit karena kalau diperhatikan, kalau kita agak terbang seperti ini ke kanan, kita mau balik ke kirinya tuh berat banget, ya kan? Jadi kita mau terbang ke kanan, balikin ke kirinya berat, mau terbang ke kiri, balikin ke kanan juga agak susah. Itu sebenarnya ada sebuah tuh koefisien tarikan pada properties di rigid body 2D, yaitu namanya linear drag. Linear drag ini membuat tarikan kita ke kanan dan ke kirinya agak berat kalau nilainya adalah 0. Jadi kita bikin linear drag-nya itu menjadi 1 supaya tarikan linear drag-nya tidak berat ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita play sekarang sudah merasa lebih enak. Nah, ya, saya bisa juggling di udara seperti itu. Karena sekarang linear drag-nya udah lebih ringan seperti itu. Ya, kira-kira ini dulu tutorial kita menggerakkan karakter, lalu memodifikasi sedikit supaya bisa lebih enak digerakinnya, berhubungan dengan segala macamnya. Sekian tutorial kali ini, thank you for watching, sampai jumpa di tutorial berikutnya.